yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pagi hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan untuk sukacita pagi hari ini. Amin. Apapun yang kita hadapi, masalah dan persoalan yang kita hadapi, kita tetap bersyukur. Kita percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kemenangan dalam kehidupan kita, sehingga pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama saudara semua.
Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Ayat yang ke-8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Kalau kita melihat keadaan saat ini bukan semakin baik, keadaan saat ini semakin susah. Banyak orang mengeluh, keadaan semakin susah. Mereka bilang, lebih baik waktu pandemi masih bisa berusaha, masih ada usahanya, masih bisa berjalan. Keadaan sekarang makin susah, makin sulit, apalagi
menjelang pemilu ini, dekat pemilu ini, keadaan susah. Belum lagi kalau kita mendengar tentang Israel. Minggu kemarin kita mendengar firman Tuhan bagaimana untuk kita tetap waspada melihat keadaan dunia, keadaan Israel, gencar-gencarnya perang di sana. Tuhan tidak bilang kalau tambah tahun keadaan semakin baik, tapi tambah tahun keadaan semakin buruk. Yang jahat tambah jahat, tapi yang kudus bertambah kudus, yang suci bertambah suci. Kita ikut golongan yang mana? Karena itu kita sebagai umat Tuhan, Tuhan ingatkan kita untuk kita kembali kepada lutut kita ini. Kita kembali untuk pada doa kita. Mungkin kita sudah lupa, tinggalkan itu lama, tapi Tuhan ingatkan untuk kembali. Seringkali mungkin karena pekerjaan kita, mungkin juga karena kesibukan kita, mungkin karena pelayanan kita, sehingga kita melupakan saat yang penting itu duduk di kaki Tuhan. Kita boleh sibuk dengan pelayanan, kita boleh sibuk dengan pekerjaan Tuhan, kita ikut doa, tetapi masih ada waktu kita yang kita miliki untuk bersama dengan Tuhan, saat pribadi dengan Tuhan, waktu khusus bersama dengan Tuhan, saat teduh dengan Tuhan. Apakah itu ada dalam diri kita? Itu yang Tuhan cari. Tuhan tidak melihat seberapa kamu sukses, seberapa tanah yang kamu miliki, seberapa banyaknya hartamu, seberapa hebatnya penampilan yang kamu berikan. Tuhan tidak lihat. Tuhan cuma mau melihat apakah kita semua mau mencari Tuhan, apakah kita memiliki hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan lewat firman Tuhan pada hari ini kita mau belajar bersama tentang hal yang sederhana, yaitu berdoa. Sebelum kita berada di tempat ini, apakah kita sudah berdoa? Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apakah doa itu gaya hidup kita, ataukah doa itu sudah hilang dalam hidup kita? Hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Apakah doa itu? Secara simpel atau seringkali kita mendengar kalau doa itu adalah nafas hidup, doa itu adalah kekuatan, doa adalah permohonan yang kita ucapkan kepada Tuhan. Memang betul itu. Tapi doa itu adalah sebuah alat, sebuah cara untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan. Kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan untuk lebih mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa isi hati Tuhan. Kalau kita tidak mengenal seseorang, atau kita hanya sekedar tahu, pasti beda rasanya. Seperti kita mengenal seseorang lebih dekat, seperti ketika saya mengenal mami saya bisa bercerita semuanya pada mami saya tanpa ada batas. Saya bisa mengungkapkan semuanya karena saya kenal mami saya. Tapi kalau ketika saya bertemu dengan orang yang baru saya kenal, saya tidak mungkin bisa bicara mengatakan semuanya. Kadang-kadang malah bingung mau ngomong apa ya, tapi nggak tahu mau ngomong apa. Seperti itu, kalau kita kurang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kadang-kadang waktu kita berdoa kita bingung mau ngomong apa ya. Kita cuma bilang, kita bisa bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, maka kita dapat mengalir. Itu terus ada dalam kata-kata kita sampaikan kepada Tuhan, mengalir. Kalau kita melihat doa dan lihat dari dua kata berdoa itu ada dua hal atau dua macam. Yang pertama, orang yang suka berdoa itu belum tentu mengenal Allahnya. Orang yang suka berdoa belum tentu mengenal Allahnya. Yang kedua, orang yang mengenal Allahnya pasti dia suka berdoa karena dia mau berkomunikasi dengan Allah, karena dia mau untuk terus berbicara dengan Tuhan. Dari ayat ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Kalau kita bandingkan ada firman ayat ke dalam firman Tuhan dalam Alkitab ini yang juga
yang sama dengan ayat yang kita baca hari ini. Dalam Lukas 11 ayat yang 1 sampai ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus meminta kepada Tuhan. Ayat yang pertama, Lukas 1 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Mereka minta Tuhan ajari mereka berdoa. Mereka tidak minta Tuhan ajari kami membuat mujizat. Tuhan ajari kami melakukan ini itu. Tidak. Bukan itu yang mereka minta pada Tuhan. Tapi mereka minta Tuhan ajari kami untuk berdoa. Arti berdoa itu sangat penting. Lebih penting daripada hal-hal itu. Itu yang minta pada Tuhan. Saat ini kita akan melihat tentang hal berdoa itu seperti apa. Yang pertama, berdoa dengan tulus hati. Berdoa dengan tulus hati. Ayat yang kelima dari Matius 6 tadi. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat rupanya. Orang munafik itu artinya orang yang suka berpura-pura atau dilihat orang. Kebiasaan orang-orang Yahudi saat itu seperti saudara diri kita ya. Mereka mempunyai waktu di mana mereka berdoa seperti saudara diri kita punya 5 waktu untuk berdoa. Jadi orang Yahudi itu sangat taat. Saat waktu doa tiba, mau di mana pun mereka akan berhenti. Mau di ujung jalan, di jalan raya, dimanapun mereka akan berhenti untuk berdoa. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang sangat munafik, seperti firman Tuhan katakan. Mereka itu sengaja ya dilihat orang kalau mereka itu berdoa. Oh, orang ini hebat ya. Oh, orang ini rohani ya. Dia suka berdoa ya. Oh, doanya bagus ya. Itu yang mereka inginkan, supaya dilihat orang. Sebagai contoh, kita berdoa dengan Tuhan, yaitu kita hanya bisa kita berdoa sebelum makan. Kita selalu kan namanya orang Kristen kalau mau makan sebelum makan itu kita biasa berdoa dulu, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk makanan yang disediakan ini, kuduskan dengan kuasa firman-Mu, boleh menjadi kekuatan buat kami. Tapi kalau doa itu kita doakan dengan tidak tulus, maka selesai berdoa kita makan, kita akan ngomel-ngomel. Makanannya kok gak enak ya, kok kurang asin ya, makanannya kok hambar ya, makanannya kok asinan ya. Kita ngomel. Tapi kalau kita berdoa dengan tulus, kita mengucap syukur pada Tuhan, berterima kasih untuk makanan yang Tuhan berikan. Walaupun tidak enak, kita tetap mengucap syukur. Kita lihat orang lain tidak bisa makan, tapi kita tetap bisa makan. Kalau kita berdoa dengan tulus hati, Tuhan melihat kita. Ini, apakah kita bersyukur, apakah kita berterima kasih pada Tuhan, ataukah kita bersungut-sungut seperti orang Israel. Di sini kita mau belajar berdoa dengan tulus hati, dengan hati yang murni kepada Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan seperti yang ada dalam hati kita, bukan hanya dilihat orang, tetapi itu benar-benar dalam hati kita. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Yang kedua, berdoa di tempat rahasia. Berdoa di tempat rahasia. Ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau kita lihat di sini, arti kata masuklah ke dalam kamarmu, mungkin secara pikiran kita, kamar itu kita masuk dalam kamar, lalu kita kunci kamar kita.
Tapi kata ini berasal dari bahasa aslinya, bahasa Yunani yang berkata tameion, artinya ruang rahasia atau tempat di mana seseorang bisa menyendiri untuk privasi atau tempat penyimpanan. Di Israel ada tempat khusus, tempat untuk penyimpanan ini. Mereka menyimpan hal-hal yang berharga di situ. Di zaman ini kita tidak perlu harus menyediakan tempat khusus untuk kita berdoa. Di mana saja kita punya tempat rahasia itu. Kalau kita lihat dari kisah Elisa, di situ dikatakan Elisa dan berbuat sunam. Waktu itu Elisa dan bujangnya pergi ke berbuat sunam. Tetapi ketika itu anaknya meninggal. Berbuat sunam ini datang pada Elisa dan berkata bahwa anaknya meninggal. Dia mengatakan mengeluh pada Elisa. Dan yang dilakukan Elisa saat itu yaitu 2 Raja-Raja 4 ayat 3. Sesudah ia masuk, ditutupnya pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Jadi sangat penting sekali untuk kita semua di saat kita mengalami sebuah masalah, kita mengalami sebuah pergumulan, kita mau masuk ke dalam kamar rahasia itu, di mana di situ cuma ada kita dengan Tuhan. Dan Tuhan yang tahu semua isi hati kita. Dan di situ kita mau mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Ruang rahasia itu tidak perlu sebuah kamar. Kita bisa memiliki ruang rahasia itu di mana saja. Mungkin ada yang sakit dan harus berbaring. Dia tidak bisa memiliki ruang rahasia. Kalau memang ada tempat khusus untuk berdoa di sini. Untuk bangun aja susah. Bagaimana dia berdiri di sana? Tapi dia ada ruang rahasia di tempat tidurnya itu. Dia dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Dia bisa memanggil nama Tuhan di tempat itu. Mungkin ada yang dalam pekerjaan atau dalam perkumpulan kita merasa lelah, kita sudah merasa capek. Ambil waktu untuk berhenti. Kita berhenti dulu dan cari wajah Tuhan. Masuk ke dalam kamar rahasia dimanapun itu. Tanyakan pada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku perlu Engkau. Orang lain tidak tahu apa yang aku alami. Orang lain tidak melihat pergumulanku. Mungkin mereka melihat bahwa aku ini baik-baik saja. Tetapi aku tidak baik-baik, Tuhan. Tapi Kau tahu Tuhan kekuatanku itu. Ini yang sering saya lakukan. Saya sering berkata kepada Tuhan, kamar rahasia saya itu adalah waktu saya sakit di tempat tidur. Selain di tempat tidur, yaitu kamar mandi. Di kamar mandi saya bisa berdoa. Saat saya mandi, saya bisa teriak, Tuhan, sakit sekali ini Tuhan. Saya merasa sakit sekali, saya tidak sanggup Tuhan. Saya berteriak sama Tuhan. Saya memanggil nama Tuhan. Saat itu, bukan langsung saya dapat kesembuhan, tidak. Tetapi Tuhan beri kekuatan buat saya. Tuhan beri lagu pada saya. Beri pujian pada saya. Di setiap saya berdoa, di setiap saya berseru pada Tuhan, Tuhan beri kekuatan buat saya. Ada puji-pujian yang timbul yang membuat saya kuat. Saya mampu melewati semuanya itu sampai saya melihat pertolongan Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu mengerti. Karena itu Tuhan mau melihat apakah kita benar-benar mau mencari Tuhan. Apakah di saat kesesaran itu kita mau mencari Tuhan atau kita melupakan Tuhan. Mungkin karena masalah kita sudah berdoa tapi Tuhan tidak jawab. Akhirnya kita melupakan Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Tuhan hanya menunggu kita. Dan Dia beri kekuatan. Dia beri kekuatan buat kita.
Tuhan, di saat kita mengalami masalah, di saat kita mengalami apapun, kita berhenti, kita berseru dan memanggil nama Tuhan. Di situ Tuhan akan menjawab doa kita. Di situ Tuhan akan menolong kita. Karena itu kita sangat perlu memiliki sebuah waktu dan sebuah tempat di mana tempat rahasia di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita dengan bebas mau menangis, mau berteriak kepada Tuhan. Tuhan mengerti di mana kita bisa menangis, di mana kita ceritakan apapun itu. Kalau kita cerita pada manusia, kalau kita cerita pada suami, kalau kita cerita pada orang tua, kalau kita bercerita pada anak, mungkin mereka lama-lama bosan. Mengeluh, berdoa. Itu yang kita dengar. Bukan kita dapat solusi. Oh iya ya, gimana ya? Enggak. Kalau kita mengeluh pada orang-orang, itu yang kita lihat. Bukan kita dapat jalan keluar, malah kita dihujat, bukan kita dihina. Tetapi saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau mendengar apa yang jadi keluh kesah kita. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh. Bukan hanya Tuhan bilang, kamu harus berdoa, kamu harus pergi ke ruang rahasia, kamar rahasia. Tetapi Tuhan memberi contoh. Dalam Markus 1 ayat yang ke-35. Markus 1 ayat yang ke-35 katakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus sendiri perlu berdoa, perlu berkomunikasi dengan Bapaknya. Apalagi kita yang manusia ini. Apakah kita tidak perlu? Jadi kita sangat memerlukan tempat yang sunyi dan berdoa itu agar kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Lukas 5 ayat yang ke-16. Lukas 5 ayat yang ke-16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ia di sini Tuhan Yesus ya. Tuhan mencontohkan kepada kita dapat berdoa di mana saja, bukan hanya di tempat yang harus bangun khusus, tidak harus berdoa di gereja, tidak, di mana saja kita bisa berdoa. Tetapi kita jangan berdoa waktu kita hanya ingat, kita jangan berdoa waktu ada masalah datang, tapi kita perlu terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Tiap hari, tiap waktu kita perlu menjalin hubungan dengan Tuhan, karena itu sebuah kekuatan dalam hidup kita. Kita tidak bisa berdoa kalau waktu kita butuh saja. Kita harus terus kita berdoa kalau butuh kita, Tuhan tolong saya. Begitu Tuhan tolong kita lupa. Tapi saat ini kita mau belajar ya, dalam kelemahan kita karena sakit, dan mungkin karena kita lelah dalam pekerjaan, rutinitas kita, permasalahan kita, mari kita mau berhenti. Kita mau berhenti sejenak, kita mau mencari Tuhan. Kita tidak perlu memberitahu orang lain, entah itu suami istri atau anak saudara kita. Kita cari waktu yang tepat bersama dengan Tuhan, dan Tuhan mau mendengar. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Jadi kita mau belajar mencari Tuhan, dan kita tahu di saat kita mencari Tuhan ada 3 jawaban Tuhan. Yang pertama, Tuhan bisa jawab ya.
Yang kedua, Tuhan bisa jawab tidak. Dan yang ketiga, Tuhan bisa jawab tunggu. Kalau kita menjadi seorang manusia menjawab tidak, kenapa? Mungkin kita berdoa, Tuhan saya mau pergi ke dukun, saya mau sembuh Tuhan. Itu tidak berkenan. Maka Tuhan jawab tidak. Hal itu tidak benar. Saya ingat waktu saya belajar ini, saya ingat waktu saya mengajar di sekolah minggu, waktu di Mojokerto, saya membawakan firman Tuhan tentang jawaban doa Tuhan. Jawaban Tuhan. Waktu itu ada seorang anak sekolah minggu yang waktu bercerita, dia tahu-tahu bilang, Tante, mungkin Tuhan jawaban doa saya itu Tuhan bilang tunggu. Karena saya ini sudah berdoa, tapi papa saya ini kok tidak datang ke gereja ya Tuhan. Mungkin saya Tuhan jawab tunggu ya Tante ya. Dan betul, setelah beberapa tahun lamanya, akhirnya papanya datang ke gereja. Yang minggu datang ke gereja. Tuhan tahu, bukan kita harus putus asa. Tuhan tidak jawab, kita udahlah. Gitu Tuhan lupa. Tuhan bilang tunggu. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Itu sering kita nyanyikan, tapi apakah kita bisa menunggu waktu itu yang terbaik itu? Kadang-kadang kita maunya sekarang Tuhan, sekarang. Tuhan udah bilang tunggu, belum waktunya, sabar. Kita mau belajar, untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Walaupun Tuhan tidak masih tunggu, tetap kita mau berhubungan baik dengan Tuhan. Kita punya waktu pribadi dengan Tuhan. Kita punya kamar rahasia bersama dengan Tuhan. Di situ kita bisa berkata-kata dengan Tuhan. Di situ kita bisa mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang ketiga, berdoa secara sederhana. Ayat yang ketujuh. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Kita tidak perlu datang kepada Tuhan secara berlebihan, secara muluk-muluk. Mungkin doa kita panjang. Mungkin kita pikir semakin panjangnya doa kita, Tuhan jawab. Bukan, semakin sederhana. Kita aja kalau pergi, kita milih mana? Mau jalan yang jauh atau kita mau jalan tol? Karena kita mau yang cepat kan, biar cepat sampai. Kita mau katakan Tuhan saya mau ini. Jangan kita berkata Tuhan kalau ini tolong, ini sudah malam kesembuhan ini. Ujung-ujungnya Tuhan sembuhkan saya. Kenapa kita tidak bilang Tuhan tolong saya, sembuhkan saya? Tidak perlu kita berkata ini. Tidak. Kita tutup poin sama Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau sembuh. Tidak perlu kita berkata mulu-mulu. Kita perlu berdoa dengan sederhana. Kita sangat perlu, selain kita berdoa, kita juga perlu Roh Kudus. Kita perlu mengandalkan Roh Kudus. Apalagi kita ini gereja GPPS, Gereja Pantai Kosta. Berarti ada kita mengandalkan Roh Kudus. Kita mengalami aliran Pantai Kosta itu. Ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Roma 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terkadang kita berdoa karena mungkin terlalu beban ini berat, terlalu hancur hati sampai kita tidak bisa berkata-kata lagi. Cuma kita bisa menangis. Tuhan, haleluya. Cuma itu yang bisa keluar dalam mulut kita. Tetapi Roh Kudus itu yang akan mengambil alih. Dia yang akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita, yang tidak dapat kita sampaikan secara pribadi kepada Tuhan. Roh Kudus itu yang membantu kita. Karena itu Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita. Apalagi di akhir zaman ini. Jangan main-main ya saudara. Kalau kita lihat waktu pandemi kemarin, apakah pandemi itu menunggu kita?
Oh Tuhan, jangan datang dulu ya pandemi. Saya belum setia, saya belum siap, saya belum cinta Tuhan. Jangan datang dulu. Tidak, pandemi kemarin seperti malaikat kematian. Langsung disabit. Dan saat ini kita tidak mengerti apa yang akan terjadi tahun depan. Tahun depan apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Jangankan tahun depan, setelah ini akan terjadi apa kita tidak tahu. Karena itu kita terus mengandalkan Roh Kudus. Kita harus terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena di saat kita mengandalkan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan menolong kita. Roh Kudus adalah Roh penolong yang Tuhan kirim kepada kita. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus dan hendaklah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebuah firman, itu sebuah suruhan Tuhan. Karena di saat hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan memberitahu kita. Mungkin kita melakukan kesalahan atau kita tidak tahu, kita jalan ke sana. Roh Kudus katakan, jangan jalan ke sana, itu tidak benar. Tapi ke sini, jalan ke sini. Roh Kudus yang memimpin kita. Mungkin kita tidak tahu di sana itu ternyata ada kecelakaan, tetapi di sini jalannya lancar. Roh Kudus yang mengingatkan kita. Mungkin kita malas, kita mengalami kemalasan, kita udah malas ya, capek gimana. Tapi Roh Kudus yang mengingatkan, ayo kembali, ayo cari Tuhan lagi, ayo cari Tuhan lagi. Roh Kudus ini yang memberi kekuatan buat kita. Karena itu kita harus mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang mungkin doanya sudah rutin, tetap bertahan, jangan berhenti, jangan lemah, jangan lemah, karena iblis mencari kesempatan. Ketika kita jatuh, iblis cari kesempatan itu. Dia tahu waktunya itu sudah sangat singkat. Jangan sampai kita jatuh, jangan sampai di saat terakhir ini kita tidak menjaga iman kita, tetapi kita tidak menjaga iman kita sehingga kita tidak menerima apa yang Tuhan janjikan buat kita, yaitu kerajaan surga yang kekal. Langkah terakhir itu yang menentukan. Karena itu kita mau menjaga hidup kita di akhir zaman ini. Kita mau hidup sungguh-sungguh. Kita mau kembali kepada lutut ini. Kita mau cari Tuhan kembali. Mungkin kehidupan doa kita ini saat ini kering. Jangan tunggu-tunggu lagi. Segera perbaiki. Tidak perlu dilihat orang. Tidak perlu kita tunjukkan pada orang lain. Tetapi kita mau perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Dan saat kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan itu baik. Dia mau menolong kita. Asal kita mau dan kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita berdoa tapi kita mau sendiri, berarti itu kita tidak diserahkan. Tapi kalau kita mau, Tuhan tolong saya. Apapun yang Tuhan mau lakukanlah. Tuhan yang akan mengambil alih semua. Berdoa secara sederhana ini sebagai contoh, tidak perlu berkata-kata yang aneh-aneh dan panjang-panjang. Berdoa secara sederhana cuma bisa berkata, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik dalam hidup kami, Engkau baik. Dan kita menyembah Tuhan. Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, berdoa dengan iman. Berdoa dengan iman. Ayat yang ke-8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan itu tahu persis apa yang kita perlu. Bukan berarti kita tidak perlu berdoa. Tuhan mau kita itu tetap berdoa. Tuhan mau kita memanggil namanya. Tuhan mau kita memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlu, bukan yang kita mau. Yang kita perlu. Kalau kita maunya itu banyak, tapi perlu tidak. Kadang kemauan kita banyak sekali ya. Mungkin kita melihat, mungkin kita lihat di Shopee ya. Ini kayaknya perlu saya mau ini. Kita masukkan dalam keranjang ya. Tapi apakah itu perlu? Kalau perlu nanti kita sudah bayar.
sampai sekarang. Tuhan jawab ini sekarang. Mungkin kita masih belum mengerti. Datang pada Tuhan, mungkin kita dengan berminta-minta, Tuhan saya boleh saya ini seperti itu. Tuhan kita menyebutkan nota keperluan kita, nota belanja kita pada Tuhan. Tapi saat kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, mungkin 1 kali, 2 kali, lama-lama Tuhan itu akan membentuk hidup kita. Bukan hanya membentuk hidup kita, cara berdoa kita pun, cara menyembah kita pun. Mungkin pertama kali kita hanya berdoa, Tuhan saya perlu ini, saya perlu ini. Doa lagi, saya perlu ini hari. Ada perubahan tiap hari, ada perubahan hari tiap hari. Mungkin kita perlu, tapi Tuhan ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun masalah ada di depan kita, kita bisa berucap syukur pada Tuhan. Kita hanya bisa menyembah Tuhan karena Tuhan tahu apa yang kita perlu. Tidak perlu kita harus berkata kata-kata lagi. Kita hanya menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan dan Tuhan. Berdoa dengan iman itu berarti kita percaya walaupun kita belum melihatnya. Saat kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab apa yang akan menjadi kebutuhan kita, apa yang akan menjadi kebutuhan kita. Tetap percaya, tetap melihat. Ada kisah dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 45 sampai ayat 42 sampai ayat 45. Di situ dikatakan setelah Elia mengalahkan nabi-nabi Baal dan saat itu berkeringat, hujan tidak turun. Yang dilakukan oleh Elia, dia naik ke puncak gunung Karmel, dia berdoa. Dia naik ke atas puncak gunung, dia berdoa. Elia naik ke puncak gunung, dia berdoa untuk hujan turun. Tetapi ketika dia menurun hujannya, dia untuk melihat, tapi tidak ada apa-apa. Dia bilang, hujan, apa coba kamu lihat? Apakah sudah ada tanda-tanda hujan akan turun? Hujan itu bilang, belum Tuhan, belum ada. Belum ada tanda-tanda apa-apa. Sampai 7 kali. Ada yang ayat yang ke-44 dikatakan, pada ke-7 kalinya berkatalah hujan itu, wah, ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Maka Elia berkata kepada hujannya itu, berkata kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ada ayat 45 dikatakan, dalam sekejap mata. Mungkin secara manusia kita hanya melihat awan Tuhan itu kecil seperti itu awan itu. Apakah itu tidak ada hujan turun? Mungkin secara manusia, oh belum. Kita melihat mendung aja belum tentu hujan. Tapi kita percaya bahwa itu hanya kecil sekali itu mungkin secara manusia, tapi kita percaya maka hal itu akan terjadi. Ayat 45 dikatakan dalam sekejap mata awan itu menjadi gelap, lalu turunlah hujan. Ketika kita berdoa dengan iman, walaupun kita belum melihat jawaban doa, tetap kita percaya. Waktu saya berdoa, saya minta kesembuhan. Bukan langsung saya tak sembuh, tidak. Cukup lama saya mengalami pertolongan Tuhan itu, pelan-pelan. Tapi saya tetap percaya. Kalau orang tua saya tanya, bagaimana keadaanmu? Saya bilang, puji Tuhan, saya sehat. Padahal saat saya bilang sehat, saat itu saya lebih sakit lagi. Udah baru sakit sekali. Tapi saya percaya, saya tetap bilang, saya gak mau bilang. Saya lebih parah. Tidak, tapi saya mau pakai iman saya. Saya sehat, saya lebih sehat, saya lebih sehat. Sampai saya melihat pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak mau berhenti sampai mujizat itu jadi dalam hidup saya. Mungkin itu kelihatan hanya telapak tangan, tapi itu ada. Kita bisa melihat, oh Tuhan sudah campur tangan. Saat saya tidak bisa bangun, saya berdiri pun harus miring sampai saya bisa berdiri tegak. Itu saya melihat pertolongan Tuhan. Tiap hari saya tetap berdoa, Tuhan sempurna
percaya, kita mau berdoa dengan iman kita bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Sebelum kita melihat pertolongan Tuhan, kita tetap percaya. Kita melihat pertolongan Tuhan, kita tetap percaya. Walaupun Tuhan jawab doa, tidak jawab doa kita, kita harus tetap percaya ada maksud Tuhan di balik doa itu semua. Kita tetap percaya, kita punya iman pada Tuhan. Jangan iman itu mengalahkan, jangan kelemahan kita mengalahkan iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai kesakitan itu mengalahkan iman kita kepada Tuhan. Tetapi kita mau tetap percaya pada Tuhan. Ayat yang terakhir, Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat 15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta padanya. Ada tulisan yang berkata, berdoa seperti Daniel. Nah, Daniel berdoa 3 kali seharian. Daniel tetap berdoa walaupun dilarang untuk berdoa. Dia tetap berdoa. Kalau kita melihat Daniel, dia tetap berdoa meskipun tidak ada hasilnya selama 20 hari. Tapi di hari yang ke-21 malaikat Tuhan datang. Daniel melihat doa itu sangat penting bagi hidupnya. Berdoalah seperti Daud. Daud jujur akan isi hatinya ketika dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak menutupi. Berdoa seperti Daud. Daud berdoa terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Sangat penting bagi kita. Sebelum kita mengambil keputusan, kita tanya lebih dahulu pada Tuhan. Daud terus mengingatkan dirinya akan kebaikan Tuhan. Ketika ia berdoa, berdoalah seperti Hana. Hana berdoa dengan ekspresi. Kita pernah katakan kita Hana. Dia berdoa dengan penuh ekspresi. Hana berdoa dengan penuh iman. Dia percaya Tuhan mendengar. Hana berdoa ketika ia memiliki masalah. Dia percaya pertolongan Tuhan. Berdoalah seperti Paulus. Paulus berdoa untuk kebaikan sesama. Paulus berdoa dengan ucapan syukur. Paulus tetap berdoa di saat dia sedang menderita. Dalam penjara dia tetap berdoa. Jika pahlawan-pahlawan iman ini, mereka memerlukan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan doa. Apalagi kita di zaman sekarang ini, zaman akhir ini. Tuhan mau memakai kita. Sebelum kita dipakai Tuhan lebih lagi untuk mendoakan bangsa-bangsa atau mendoakan yang lebih besar lagi, Tuhan mau memperbaiki kehidupan doa kita. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan doa Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi di sini firman Tuhan mau mengingatkan kita, jika saat ini kehidupan doa kita sedang kering, berhenti, jangan teruskan. Cepat pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Minta pada Tuhan. Tuhan mau memakai kita lebih lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya udah memain musik biar sini maju ke depan. Kita mau masuk ke dalam doa. Kita nyanyikan, bawa hidupku ke tempat kudus. Biar kita mau hidup kita dijadikan Tuhan sebagai rumah doa untuk bangsa-bangsa. Kita mau memperbaiki hubungan doa kita dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tidak perlu kita berdoa sekarang seperti orang munafik, tetapi kita mau berdoa secara sederhana. Kita mau mempunyai ruang pribadi, ruang rahasia bersama dengan Tuhan.
memulihkan keadaan kita. Saya minta kita semua berdiri berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Bawa diri bersama. Haleluya. Bawa hidupku
berdoa, kita menyampaikan apa yang kita perlu sampaikan kepada Tuhan. Dia yang akan mengerjakan semuanya. Kau akan melihat dan kau akan melihat tangan Tuhan menolongmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Hamba telah berhenti berbicara, tapi biar firman-Mu itu terus dan terus memenuhi hidup kami, dan kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini menjadi doa kami semuanya. Kedua ada ucapan syukur yang diberkati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya undang tugas kolekan untuk maju ke depan. Kami perlu mujizat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk hari esok bersama Engkau Tuhan, berkat rahmat-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya.